Di tengah isu tersedianya air bersih, kami menghadirkan alat yang praktis, rapi, dan tentunya mudah digunakan. Melalui mata kuliah pembelajaran STEM di SD dalam bimbingan Ibu Irdalisa MPD. Penasaran alat dan proses pembuatannya seperti apa? Mari saksikan video ini sampai selesai. Baik, di sini kami sudah mempersiapkan bahan dan alat yang akan kami praktikkan. Ya, ini akan diperkenalkan oleh Ibu Fitri Sarabuni. Silakan Ibu Fitri. Apa aja nih bahan dan alatnya? Oke, terima kasih banyak. Yang pertama ada batu granit. Batu granit ini yaitu fungsinya menyaring kotoran kasar seperti lumpur, dedaunan kecil, pasir besar. Oke, yang kedua ada pasir porselen. Fungsinya untuk menyaring partikel halus, sedimen kecil, dan kotoran mikro. Pasir ini memiliki ukuran partikel kecil dan permukaan keras, sehingga efektif dan menangkap partikel-partikel sangat kecil yang lolos dari saringan kasar. Oke, yang ketiga ada arang aktif atau karbon aktif, yaitu berfungsi untuk menyerap bau, rasa tidak sedap, dan bahan kimia organik berbahaya. Nah, arang aktif sangat efektif meningkatkan rasa dan kejernihan air karena daya serapannya tinggi terhadap zat organik. Nah, yang keempat teman-teman ada pasir silika. Fungsinya untuk menyaring lumpur halus. Nah, pasir silika juga berperan sebagai stabilisator aliran air agar proses penyaringan berjalan merata dan lebih aktif. Baik, tadi bahan-bahan sudah dijelaskan oleh salah satu rekan saya. Untuk alatnya nih Ibu Eli, ada alat apa lagi yang akan kita gunakan untuk alat penjernih air nanti? Ada wadah sebagai penampung dan juga corong. Corong bisa dipakai corong biasa ya Bu, kalau nggak ada yang ini bisa dipakai corong biasa aja. Ya. Nah, sudah dijelaskan untuk wadah penampung. Nantinya wadah penampung ini akan berfungsi sebagai alat juga penjernih airnya. Airnya itu akan turun mengalir ke bawah dan akan tertampung di wadah ini. Nah, untuk Ibu Fitri Juliana, apalagi nih yang belum Bu Fitri? Oke teman-teman, kita juga membutuhkan tabung akrilik. Mengisi keempat bahan yang udah disediakan tadi. Tunggu dulu teman-teman. Nah, tentunya kita juga membutuhkan air keruh ya. Kita akan praktekkan air keruh ini gimana caranya supaya jadi bersih. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk simak. Nah, kita sudah menyaksikan alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat alat penjernih air. Dan sekarang kita akan menyaksikan bagaimana cara merancang alat penjernih air. Cekidot. Mari kita perhatikan. Ya, di sini kita akan merakit. Yang kita butuhkan yang pertama kali adalah tentunya wadah penampung. Coba Ibu Fitri dipasangkan. Nah, ini juga penghubungnya adalah tabung akrilik. Di tabung akrilik yang berhubungan dengan wadah penampung, ini akan kita letakkan yang pertama adalah pasir silika ya. Ini adalah pasir silika. Tuangkan Ibu Eli. Nah, untuk lapisan yang di atasnya, yang ketiga, ini akan kita isi dengan arang aktif ya, arang aktif ya. Nah, di tingkatan kedua, kita akan mengisinya dengan pasir porselen. Ini kita gunakan corong agar bahan-bahan ini tidak berhamburan. Nah, yang terakhir ya, ini sebagai bahan utamanya, ini adalah pasir granit sebagai lapisan pertama. Nilai sains yang terkandung, konsep filtrasi air, pemahaman tentang proses penyaringan partikel pengotor dan mikroorganisme, sifat materi, memahami karakteristik material penyaring, pasir akrilik, batu granit, arang aktif, dan bagaimana setiap material menyaring kontaminan berbeda. Nilai teknologi ada pada desain alat penyaring, yaitu perancangan struktur berlapis yang efektif, pemilihan material, yaitu evaluasi bahan berdasarkan kemampuan filtrasi, engineering atau rekayasa, rancangan strukturalnya, memastikan alat kuat dan tahan lama, efisiensi sistemnya, perbandingan input-output,
air kotor dengan air bersih. Nilai arts atau seni yaitu menggunakan alat penyaring yang menarik secara visual, pemanfaatan bahan terbaru. Matematik perbandingan rasio menentukan proporsi material penyaring yaitu pasir, kerikil, arang, granit, mengolah data hasil pengujian kualitas air. Demikian presentasi alat penjernih air. Harapan kami dapat menginspirasi teman-teman dalam menciptakan alat penjernih air, tentunya dengan versi kalian masing-masing yang lebih kreatif dan inovatif, demi menebar manfaat untuk rumah tangga dan masyarakat luas. Sampai jumpa di pembelajaran STEM berikutnya. Dadah!